Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam pemahaman iman kita kepada Tuhan, ada suatu skema yang sangat jelas, baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yaitu skema direndahkan, diperhamba, diperbudak, dibantai, tapi kemudian dipermuliakan. Itu juga terjadi dengan Yesaya. Maka di dalam bacaan pertama kita melihat Yesaya mengungkapkan bagaimana dia akan menderita, dan itu penderitaan itu bukan membuat dia kemudian merasa diperdaya atau ditipu oleh Tuhan, tapi justru Tuhan mengatakan dengan penderitaan itu kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Artinya penderitaan demi Tuhan itu akan menjadi cermin bagi orang-orang pada zaman itu, karena pengorbanan itu akan berarti. Demikian juga kalau Yesus mengatakan aku akan dipermuliakan seperti dalam Injil. Kata mulia pasti bagi kita jaya, tapi tidak. Dipermuliakan itu artinya dia akan mengalami sengsara, tapi kemudian justru dengan sengsara itu Allah berkenan, maka dia dibangkitkan, dan itulah kemuliaan. Maka tidak begitu mudah untuk memahami iman kita kepada Tuhan, karena sering yang kita lihat lebih adalah iman yang skema perendahan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, tetapi skema untuk dengan kesusahan orang itu kemudian sempat juga mendapatkan kejayaan, itu sering tidak kita lihat. Maka menjelang masa Trihari Suci ini, semoga kita pelan-pelan dapat memahami skema perendahan dan peninggian yang adalah skema dari iman kita sebagai orang Kristiani. Kalau itu kita pahami betul-betul, maka yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Dan kesetiaan itu memang tidak semua orang kuat. Artinya pada saat dia mengalami sungguh-sungguh kejatuhan, maka kesetiaan itu bisa menjadi pudar, seperti Petrus. Ya. Maka kita tidak usah heran kalau kemudian Petrus menyangkal, tapi setelah itu dia kemudian mengakui lagi Yesus, bahkan dia mau ditunjuk sebagai gembala. Jadi kita melihat bahwa skema jatuh bangun itu selalu ada. Maka semoga kita melihat jatuh bangunnya Yesus dalam penderitaan juga menjadi jatuh bangun kita dalam kehidupan. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan sekalipun dalam situasi yang tidak menguntungkan. Maka dengan begitu kita juga seperti Yesaya dan Yesus sebagai hamba yang setia. Amin.